kemudian berusaha memegang kepolisian dan berusaha memegang TNI. Oke. Gitu. Paling tidak untuk dua hal ini kelihatan betul Kapolri dan Panglima TNI harus melalui saringan ketat istana, preferensi istana yang main ya. Bukan hanya tingkat itu sekarang, ke bawah juga. Oke. Yang lebih penting lagi, ya kan, KPK yang tadinya organisasi di luar struktur kan gitu kan. Sekarang kan sudah masuk dalam eksekutif. Iya. Kemudian yang paling menentukan lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke. Dan ini suatu pelanggaran etika yang sangat luar biasa. Ya memang, tetapi biasanya kan orang kalau sudah ada presiden yang baru dia melipir ya. Begini, jangan samakan dengan presiden-presiden yang lalu gitu. Oke. Ini barang beda ya. Ini barang beda. Cuman begini Pak, memang kan Pak Jokowi ini kan kalau dalam istilah politiknya kan lemdak office. Jadi udah kantor bebek lah ya kan, bebek lumpuh gitu kan. Lemdak itu bebek lumpuh, office-nya kantor. Jadi maksudnya dia tidak punya pengaruh lagi karena dia sudah mau surut. Ibarat matahari dia tinggal tunggu tenggelamnya. Tapi teori itu kok nggak terjadi kepada Pak Jokowi. Justru partai-partai politik pada takut. Dan yang kedua adalah paling tidak dua capres itu minta restu dia. Kita tahu Prabowo dan PDIP kan berebut dukungan Pak Jokowi. Bahkan kalau kita lihat misi-misinya Mahfud Ganjar Mahfud, sama terbalik. Mungkin dia menyesal menyampaikan misi-misi itu. Karena misi-misinya itu memperkuat semua. Seolah-olah sudah semua udah baik, tinggal memperkuat gitu. Bung Raffi, ini adalah proses yang panjang. Ya, proses yang panjang dan terorganisasi, direncanakan dengan sistematis, berkelanjutan. Yang pertama adalah Pak Jokowi ini yang tadinya adalah seorang presiden yang tidak punya kekuatan apapun juga kecuali kekuatan rakyat. Tidak memegang kepolisian Republik Indonesia, tidak memegang TNI, tidak memegang DPR, tidak memegang kejaksaan. Kan gitu. Pada saat jadi presiden, yang merencanakan, menentukan menteri-menterinya kan bukan beliau sendiri. Ya, karena beliau orang baru kan gitu. Nah, dari situlah muncul kesadaran. Bagaimana memegang DPR. Mulailah digarap partai-partai. Dalam tanda kutip kemungkinan dengan dikatakan jebakan Batman, ya kan, atau Sandra istilahnya, dengan memanfaatkan hukum, gitu. Kemudian berusaha memegang kepolisian dan berusaha memegang TNI, gitu. Paling tidak untuk dua hal ini kelihatan betul Kapolri dan Panglima TNI harus melalui saringan ketat istana, preferensi istana yang main ya. Bukan hanya tingkat itu sekarang, ke bawah juga. Saya mendengar dengan pejabat setingkat bintang 4 bahwa sampai dengan Kapolda maupun Pangdam pun harus restu. Artinya jenderal ke atas? Khususnya untuk Kapolda dan Pangdam. Gitu. Maksudnya untuk Kapolda dan Pangdam juga. Penempatannya juga harus sepengetahuan.
Kalau Kapolda dan Pangdam minimal kan 34 orang tuh. Kalau Pangdam kan nggak sebanyak itu. Tapi ya, oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dengan undang-undang bahwa sekarang ini PLT. Ya. Loyalitasnya kepada penjabat. Iya. Iya. Loyalitasnya 60% lebih kan? Iya. Mereka yang tunjuk kira-kira gitu. Mereka yang tunjuk. Oke. Gitu. Terus yang lebih penting lagi, ya kan, KPK yang tadinya organisasi di luar struktur kan gitu kan, sekarang kan sudah masuk dalam eksekutif. Iya. Kemudian yang paling menentukan lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke. Dan ini suatu pelanggaran etika yang sangat luar biasa, kan gitu. Sangat luar biasa. Tidak boleh namanya Ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan, menyidangkan sesuatu yang berkaitan dengan ada persaudaraan. Dalilnya apa itu, Pak Rafi? Ada kan? Iya. Nah, itu. Jadi ketua-ketua partai dipegang, ya kan? Golkar dipegang, ya, PKP dipegang, PAN dipegang, Gerindra dipegang. Iya. Ya, oke. Tapi itu kan biasanya berlaku ketika dia in power. Memang betul-betul lagi lama masa jabatannya. Tunggu dulu, Oke. Iya kan? Tunggu dulu. Iya. Dalam waktu yang masih ada ini, dia tinggal buka, dia tinggal nyuruh ke orang-orangnya dia semuanya. Iya. Apa? Kejaksaan, bukanlah, taruhlah kejaksaan itu kan dari PDI Perjuangan. Iya. Tapi jam internalnya mungkin, jam pisusnya mungkin, apa? Wakil Jaksa Agungnya mungkin. Ya. Jadi memang sistem ini memang udah dipegang secara utuh gitu loh. Gitu. Apalagi sekarang ini, maka dengan adanya Gibran masuk, berarti kan masih di situ. Iya. Gitu. Iya. Itulah yang membuat bagaimana caranya bahwa kekuatannya tidak berubah gitu. Ini yang membuat yang tadinya tidak hanya dipegang oleh memegang rakyat, sekarang DPR dipegang, semuanya dipegang. Karena bagaimanapun juga Kapolri Panglima TNI itu masih harus ditentukan hak prerogatif Istana 1000% presiden. Kapan dia ganti silakan ganti. Gitu. Oke. Kepala Staf Angkatan sama ya, juga. Minimal masih 1 tahun lagi masa jabatan mungkin ya. Iya, itu yang dengan cerdas. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah dipegang. Oke, tapi ada hal lain yang selanjutnya lagi. Masih ada lagi ancaman lagi tadi. Kan gitu. Ya. Begitu tadi Pak Prabowo mau macam-macam. Langsunglah Ketua Mahkamah Konstitusi bicara. Masa Ketua Mahkamah Konstitusi bicara seperti itu, masih ada lagi satu lagi yang batas umur bisa aja. Kan itu sama aja. Prabowo, lu jangan macam-macam lu. Kan gitu. Jadi memang trik-trik itu digunakan sangat pada, sehingga kalau ada demonstrasi, itu aja bui-bui saja itu. Gitu. Oke, iya, walaupun saya juga masih merasa heran juga kok menjelang Pilpres masih aktif, masih efektif gitu loh. Oke, dia cengkram semua ya. Tapi maksudnya kok cengkraman itu masih efektif hingga saat ini ketika masa kekuasaan dia itu efektif 4 bulan lagi. 4 bulan bagaimana, Bung? Ya, secara teoritis kan nanti kalau tidak dong, ini strategi bulan Oktober. Pelantikan presiden kapan? Oktober, tapi maksud saya setelah Pilpres nanti kalau masih ada, ketika masih presiden masih beliau. Ya, apapun bisa dirubah. Tapi biasanya ya memang, tetapi biasanya kan orang kalau sudah ada presiden yang baru dia melipir ya. Begini, jangan samakan dengan presiden-presiden yang lalu gitu. Oke. Ini barang beda ya. Ini barang beda. Anies jadi presiden.
kertas semakin nyaman, tapi kami mau lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden beri korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil.